Hai, selamat datang di Predicting 3. Episode 3 ini gue akan mengundang satu orang untuk kita tanya-tanya. Yaitu adalah seorang magician. Mungkin lebih tepatnya Lady Magician kali ya. Dan inilah dia tamu kita yang ketiga. Halo, Episode 3. Nah, good. malam ini kita akan ngobrol bareng Velin. Velin ini adalah seorang magician. Mungkin lebih tepatnya adalah Lady Magician. Boleh dong, Velin cerita sedikit tentang awal mulanya tuh belajar sulap tuh dari kapan? Cerita tentang awal sulap. Awal sulap itu dari tahun 99, Ji. Wow, 99. 1999. Gue masih kecil banget itu Iya, 99. iya. Udah lahir tapi kan, Ji. Udah dong. Terus. Mancing-mancing. Iya, SD iya, itu ya? ya SD gitu. apa? SD Jadi apa masih ini? masih SD, masih SD, Masih SD? masih kayaknya kelas 6 deh, kelas 5 gitu deh waktu itu. Jadi Ya. waktu itu tuh aku mulainya tuh justru bukan dari Magic sih mulainya. Mulainya aku gara-gara nyanyi, nyanyi bikin Oh, jadi album. Jadi awalnya dulu nyanyi dulu. aku nyanyi jadi punya album, satu album nyanyi gitu dulu zamannya masih kaset tuh kan ya. Terus udah Iya, iya, gitu, iya. terus udah gitu dari situ aku punya lagu tuh yang utamanya tuh namanya lagu si Raja Sulap, Raja Sulap Kok oke, awalnya gitu. punya album terus lagunya awal Raja Sulap begitu ya? Iya, Itu gitu. kaset itu kalau lu mau ke site berikutnya lu harus putar pakai pulpen kan? Enggak Oh ya? iya benar benar. Benar. Kalau mau cepet daripada pakai tangan Atau diginiin ya cangkem. kan? Itu waktu itu di Bandung. Waktu itu di Bandung, tapi waktu itu masih belum Oke. ada tol Cipularang, jadi bolak-balik tuh masih lewat Purwakarta, kalau nggak lewat Puncak tuh 4 jam Jadi bisa ya minimal dibilang paling. bisa dibilang artis jadul juga ya. Ya Waktu itu masih begitulah. Sekarang mengalamin. kayaknya kayaknya nggak ada yang kenal sama gue deh, jadi sudah dilupakan. Jadi masih ngalamin waktu itu kayak rekaman kayak atau show itu Mm-mm. masih lewat Cipularang ya. Dan Iya, jadi belum. jalanannya masih banyak truk-truk gede gitu kan lawannya tuh di Iya, jalanan. iya. Dan itu bisa Jadi sampai mungkin berapa jam tuh? 4 jam, 5 jam? 4 jam lah, 4 jam sampai 5 jam biasanya Iya, gitu. iya, Jadi iya, itu iya. kerjaannya tuh kalau kalau weekend itu biasanya pulang sekolah, pulang jam 12 jam 1 Jakarta. Nah, terus udah gitu syuting sampai hari Minggu. Hari Minggu itu Mm-mm. jam kadang-kadang ya tahu sendiri kan kalau 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 syuting kan bisa sampai jam 1 jam 2 subuh gitu Ya, kan, jam 10 heeh, gitu kan. Nah, itu ya. tuh sampai Bandung lagi, itu tuh udah mulai sekolah hari Senin. Jadi nggak pulang rumah, jadi baju sekolah semua udah ada di mobil. Wow, ngerasain juga ya dulu zaman dulu Gitu. gimana sulitnya untuk jadi performer kali ya. Berarti itu angkatan Mm-mm. ini dong, berarti angkatannya Trio Kwek Kwek. Ya, Ya, terus dulu tuh ada bareng sama acara siapa? Kalala Trilili mungkin ya, Agnes Lala Monica. Trili itu Agnes Monica sama siapa dulu ya yang cowoknya itu? Ya itulah pokoknya ya. Heeh. Itu Ada sempat Cindy sempat Senora dulu. iya iya iya. Terus yang sama sekarang tuh jadi anggota dewan gue pernah lihat tuh lu posting itu Tina Tun ya, bukan ya? Yang bareng. Kenapa? Lu sempat posting waktu itu di Instagram. Waktu itu Heeh. bareng yang anggota dewan yang sekarang itu jadi Tina Tun bukan ya? Iya, iya, Tina Tun. Dulu Itu tuh bareng juga. sempet Tina Tun itu yang ngajarin gini-gini kepalanya. Sama apa, hantu siapa tuh gue lupa. Nah, itu juga dulu Siapa? bareng sama aku dulu. Gue Oh lupa iya banget iya iya. namanya, udah lama banget soalnya. Iya Gitu, iya iya. bareng Terus masuk sama ke dunia Gracia sulapnya? Indri juga. Bareng sama Masuk ke dunia Gracia sulapnya? Indri. Oh, bareng sama Dunia Gracia Indri sulap juga ya? berawal, uh, jadi berawal dari tahun 2000. Nah, setelah banyak fans yang bilang katanya, Vel, kamu kan dijulukin si Raja Sulap, katanya gitu. Berarti Mm-mm. lu bisa dong main sulap. Terus gue bingung, hah, yang bener Iya iya. aja itu kan Raja Sulap ya
si Abu Nawas, gue bilang Iya, gitu. iya. Gue nggak kepikiran sama sekali, sewaktu nggak kepikiran sama sekali. Tapi sejak itu, terus gue iseng-iseng, udahlah coba deh main sulap. Nggak Iya. taunya kena tumbalnya sih sebenarnya, kena curse-nya. Apa curse tuh ya kayak eh Apa curse tuh? tuh apa ya? Curse tuh kayak ininya apa namanya? Bukan jampi-jampinya, kutukannya. Kena Kutukan. kutukannya tuh. Jadi gue tuh gak bisa keluar lagi dari sulap. Magician tuh emang Jadi begitu dulu ya. gue Jadi kalau udah kena kutukan itu, dia nggak bisa keluar lagi dari mana-mana. Jadi pasti harus jadi magician iya, terus. iya. Jadi gue sempet sempet off sih sebenarnya Ji. Gue sempet off banget dari entertainment. Soalnya Iya, iya, iya. gue tuh pengen banget gitu loh. Maksudnya kalau gue punya keluarga, gue nggak Hmm. mau sampai gimana gitu loh yang Jadi ngeganggu dan performer. lain sebagainya. Jadi Iya, iya. bener-bener mau konsentrasi sama keluarga gitu. Tapi Awalnya ya. hasilnya yang namanya performer ya jiwa seni gitu kan. Jadi dipendam tuh nggak bisa, jadinya depresi stres banget gua. Awal-awalnya. Jadi Oh, dari situ awal-awalnya sempat depresi juga. Oh, iya, waktu jadi sorry, sebelum gue flashback lagi tuh. Waktu itu gue udah belajar sulap tuh kan waktu di Bandung, sempat ada dengar nama Velin dari Mister Robin. Gue sempat Mm-mm, ketemu sama Mister Robin juga tuh dulu tahun 2007-an lah. Nah cerita mm-mm, punya murid juga namanya Velin dan gue belum pernah ketemu tuh. Cuman denger doang. Tapi sekarang mm-mm. katanya di Australia waktu itu. Lu tahun berapa tuh di Iya, Australia? gua lulus OSI SMA itu 2005 ya. 5. Heeh, Oh iya bener pas itu dua waktu itu ribu gue lima. baru Terus kan mulai. lanjut lanjut kuliah 2 tahun 3 tahun di sana ambil musik. Oh sempat kuliah musik di sana ya? Mm-mm, mm-mm, gitu. Itu ngambil apa tuh jurusannya? Ngambil classical music piano sih, sama double majornya sama itu apa namanya Broadway kayak gitu-gitu. Lebih ke SMC opera Florence. atau itu enggak? Bukan. Ya Broadway itu Pertunjukan kayak ini ya? belajar acting, dancing, waktu itu tap dance. Ya, eh Lebih ke performer aja gitu, nyanyi juga iya, oke. kayak Jadi gitu-gitu. emang nggak Sempet bisa sih. lepas dari performer ya? Iya, nah terus udah Kuliahnya gitu juga balik ke ambil ya? Indo. Balik ke Indo jadinya ngajar kan. Soalnya aku pikir kalau jadi performer kan nah, ya gitulah di Indonesia. Jadi aku pikir ya udahlah aku ngajar aja Git, gitu. gitulah tuh Tapi maksudnya gimana tuh? alhasil Nggak menjanjikan apa gimana? ya begitulah Ji. Nyari yang pasti aja deh waktu itu kan. Iya, iya, iya. Terus Iya, sempat terus ngajar. udah gitu ngajar terus udah gitu ya stres juga sih. Maksudnya pengen perform tapi nggak bisa kayak gitu-gitu. Jadi Hmm. ya udah. Jadi ya sempet depresi banget sih sampai bener-bener gua nggak bisa senyum sama sekali Ji. Jadi Oh ya? maksudnya gua foto aja gua malu banget gitu. Maksudnya Iya, iya, iya. ketemu orang aja gue Udah. males sampai segitunya gitu. Itu parah banget waktu gue punya anak sih. Soalnya kan ada apa post baby bluesnya gitu. Iya, iya, Jadi iya. dari situ Waktu semua. itu beres Mm-mm. beres kuliah langsung balik ke Bandung apa ke Jakarta tuh? Waktu itu gue beres kuliah sih gue ke Bandung dulu. Terus udah gitu akhirnya gue ketemu cowok orang Jakarta terus married sama dia jadi pindah ke Jakarta. Oh, jadi pindah ke Jakarta ya. Mm-mm. Cuman langsung ngajar Gitu. waktu itu ya, langsung ngajar musik ya. Iya. Jadi sempat ngajarnya di Bandung sih. Oh, Ngajar awal-awal piano di Bandung. ngajarnya di Bandung, terus baru lanjut ke Jakarta. Iya, habis punya anak kan, soalnya cucu pertama kayak gitu-gitu, jadi mau nggak mau ya udahlah pindah Jakarta. Nah, sejak itu tuh di Jakarta kan nggak punya siapa-siapa, nggak ada, maksudnya nggak ada temen deket kayak gitu-gitu sendirian. Mulai ada depresi. Iya, 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 iya. Terus kepikiran untuk, oh gue harus perform lagi nih, gue harus apa namanya? Gue kangen manggung nih, gue pengen pengen perform lagi. Itu awalnya gimana tuh? Sedangkan awal pas Awalnya lu sih, balik kan lu belum tahu nih ini mau ngapain ya, ini mau ngerjain apa gitu. uh, uh, uh. Awalnya tuh
kan temen-temen yang dekat gitu kan tahu gue bener-bener breakdown banget, yang tahu gue dulu kayak gimana sama yang setelahnya gitu terakhir itu bener-bener apa ya, mereka tuh sampai pada bilang udah deh Vel, kayaknya lu balik lagi deh manggung, dia bilang gitu. Terus aku bilang kayaknya nggak mungkin deh gue balik manggung, gue bilang gitu, kayaknya nggak bisa deh, Iya, gimana gue mau manggung senyum aja gue nggak bisa gitu loh istilahnya. iya, iya. Terus udah gitu tapi dipaksa lah, bukan dipaksa sih, maksudnya disupport sama teman-teman gitu dari grup kecil, misalnya kayak apa namanya, oh anaknya ulang tahun, Val coba deh katanya, ini main gitu. Jadi awalnya sih dari Iya. situ, tahun pertama, tahun kedua kayak gitu-gitu, terus sama kelamaan dapet Kok job asik ya waktu itu gitu ya. sama mm, sama BCA, iya waktu itu dapet job BCA di Sentul sana. Hmm. Menggiurkan sih, nominalnya tuh cukup menggiurkan sih waktu itu. Terus akhirnya gue pikir, ah udahlah, gue pikir cobain deh. Akhirnya ya udah gue cobain. Ternyata Lanjut, dari situ lanjut, tuh feel lanjut. relief banget. Feel relief Iya, iya, banget iya. gitu. Terus dari situ ya udah mulai menjajaki lagi dari nol sih sampai sekarang gitu. Iya, iya, iya. Waktu itu gue tahu tuh waktu kita yang 2 tahun yang lalu lu cerita lu pengen balik lagi ke perform ya kan, jadi performer. Mm-mm. Waktu itu kita ketemu di gue lupa tuh di RCTI apa di mana sih itu, yang sama bareng Josandi juga. Nah, udah gitu tuh kan udah mulai tuh Acara lu sulap pokoknya nyusun. ya. Iya, iya, lu nyusun strategi buat oh ini gue harus begini nih, gue harus lakukan ini. Musiknya gimana? Musik lu ngajar musik itu gimana? Mm. Tetap tetap berjalan. Tetap sih, akhirnya sampai sekarang gue tetap ngajar piano karena itu yang apa yang bukan freelance ya, yang udah Ya, pasti ya. gitu. Dan itu kan biasanya weekdays. Nah, weekendnya aku ya di luar gitu kan perform. Tapi kadang-kadang juga kalau misalnya ada performance juga masih bisa diganti gitu, maksudnya jadwalnya si pianonya itu gitu. Jadi Ya, ya. awal mulanya sih gimana ya, awal mulanya just let it flow sih sebenarnya sih. Gue sampai sekarang sih nggak ada goal yang sampai gimana, cuman motonya gue tuh just do your best gitu, maksudnya lakuin semuanya yang terbaik aja sebisa lo gitu. Kalau gue sih Iya, iya, sekarang iya, gitu, iya. kalau ada goal, ada sih pasti ada gitu ya, tapi itu nggak terlalu gimana banget gitu, soalnya kan tahapan gue sekarang itu I'm still recovering gitu kan. Gue masih pemulihan belum 100% kayak gimana. Tapi nearly Iya, dikit iya. lagi lah gue bisa gitu. Jadi gue sekarang jalanin aja dari kemarin gitu. Kayak tahu ada acara sulap ya datang aja gitu. Tahu ada Iya, komunitas iya, ini iya. ya udah gue datang aja gitu. Kenal Pokoknya banyak terserah orang orang gitu. mau ngomong apa, gue yang penting dateng gitu ya. Terus, oh nih magician baru. Uh, Orang-orang pasti orang ngiranya yang nih magician baru nih kan. orang nyapa ya udah hayu hahaha, ternyata itu yang ngebuat apa ya, yang ngobatin hati gua sih jujurnya sih Ji. Iya, Jadi iya, gua iya. bisa Jadi kangen bilang kangen balik lagi ke sulap gitu ya. jadi gua sih bilang obat yang paling mujarab buat gua itu sulap, balik lagi Oke. gitu ke Iya, 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 iya. ya, entah itu kutukan nggak tahu apa tuh. Terus terus akhirnya memutuskan lu untuk masuk TV tuh tahun tahun ini apa tahun kemarin sih? Udah nih udah jalan tahun ketiga kali ya Ji ya. Gua aja ketemu lu di Kokas kan waktu itu Ji. Itu aja Iya, udah iya, iya, kayaknya iya. 2 tahun yang lalu Ji. Iya, 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 iya. Waktu yang lu masuk TV yang di acara apa kemarin ya? Master apa ya? Eh, Kemarin gua itu juga gue coba iseng kan ikut audisi The Great Magician di GTV. The Great Magician. Iya, Iya, iya. iya, iya. Sempet terpikir, anjir kok begini banget ya? Ternyata performer tuh lebih sulit dan lebih runyem gitu. Sempet terpikir nggak ke arah sana? Uh, Gue harus gue banyak sih belajar dari belajar ini A dan A, gue harus belajar A B C D E lagi nih gitu. Ada nggak sempat terpikir ke sana? uh, sebenarnya gue dari pertama kali ngedalamin sulap tahun 2000-an itu tuh gue udah tahu ini sulap tuh sesuatu yang nggak gampang. Maksudnya tuh bukan hanya Ya, sekedar oh
lu nggak megang alat, Oh, megang kartu gitu istilahnya, ya, terus udah gitu lu main bisa gitu. Gua tahu itu nggak sampai sana gitu. Di situ gue ya, belajar ya, sama Mr. Robin perlu dance, kareo dan lain sebagainya supaya membuat si performance itu bagus. Dan lu nggak bisa cuma sekedar oh ya udah lu datang ke tempat area cuma oh lightingnya gitu ya, terima jadi nggak bisa juga. Gue harus belajar ya, ya, lighting, harus belajar sistem betul, walaupun ya, dikit-dikit gitu kan. Terus udah gitu ya, makin kesini makin gue harus tahu cara how to build the props gitu kan, props mana yang bagus ya, atau enggak, bahan bagus atau enggak, tahan lama atau enggak, dan ini safety-nya bagaimana kayak gitu-gitu. Jadi menurut gua tuh sulap tuh seni yang paling tinggi sih Ji, beneran. ya, Gua ya, udah ya. tahu Gue setuju kalau itu. masuknya acting kayak gimana, musik kayak gimana gitu. Cuman gua sayangin banget itu kenapa kok seni magic ini tuh dipandang orang tuh nggak sebesar kayak musik gitu. Iya, Padahal iya, iya, menurut aku itu ya magic ya. itu seninya tuh tinggi sekali loh, lebih tinggi pada musik. Karena semuanya ada di dalam Magic itu sendiri kan, kayak kompleks Hmm, banget tuh, koreo, acting, hmm, macam-macam tuh, nggak cuma sekedar trik iya, gitu, itu banyak banget, makanya makanya iya. harusnya tuh lebih dihargai, lebih tinggi daripada yang lain gitu ya. Mhm, mhm, mhm. Gitu. Nah, Dan juga terus kayak oke eh, lah, lu punya tim gitu misalnya Ji ya. Oke lah, ya, bisa dikerjain sama tim bagian sound, bagian lighting apa segala rupa. Tapi sebagai magician karena dia kan yang perform on stage, dia tuh kalau buat gua tuh wajib ya, untuk ngecek-ngecek lagi semuanya. Dan ngecek itu betul, pasti kalau nggak mau gua kan harus tahu, iya, iya, ngerti juga gitu kan. minimal kita paham Gitu. gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Jadi wow banget sih seni sulap ini sih, Ji. Itu Bukan tahun main-main. kemarin apa tahun tahun ini yang waktu ikut TGM itu? Tahun kemarin ya? Tahun akhir-akhir tahun kemarin sampai tahun Oh, ini akhir ya. tahun kemarin ya. Iya, iya, Januari ya, sampai Januari ya. Awal-awal tahun lah, lebih live-nya kan awal-awal tahun. Iya, iya, iya. Nah, begitu Gitu. masuk Januari, Februari, terus pandemi tuh, Maret. Nah, itu tuh. Nah, apa tuh yang lo Haleluya. lakukan? Mungkin teman-teman pengen tahu nih. Jadi apa yang lo lakukan selama kemarin, mulai dari Maret tuh kan berarti nggak ada perform sama sekali ya? Enggak. Nah, apa yang Enggak. lo lakukan? Maret kayaknya Maret sempat deh, Maret sempat Sempet perform? kayaknya deh, Sempet show? sempat perform kayaknya. Gue lupa, lupa Awal-awal ini. kali ya, awal-awal kali ya. Awal, Nah, awal-awal. setelah beres Cuman, pandemi, pas waktu pandemi, apa yang lo lakukan? nah pas PSBB itu tuh, yang semua lockdown semua itu tuh, ya mengurung diri di rumah. Berarti nggak ada Coba activity sama mereview sekali. banyak hal. Belajar juga stop. Pertama-pertama sih bener-bener sempat depresi juga sih Ji. Maksudnya lu bayangin Iya, kayak lu juga kan orangnya kan yang tiap hari keluar gitu, terus lu iya, sekarang mesti betul, di betul. rumah terus. Aduh, itu rasanya menyiksa sekali gitu kan. Tapi Iya, iya, iya. ya untungnya sih saling support ya satu sama lain ya kita kan gitu masih Mm, kontak-kontak. eh ya untungnya ada komunitas juga gitu kan. Terus udah gitu untung iya, ada iya, Zoom sekarang, ada Instagram, banyak iya. media gitu yang akhirnya dibuatlah jalan banyak yang buka seminar seperti itu kan Betul, betul. belajar belajar belajar. Jadi eh goal gua selama pandemi ini itu Ya, waktunya gua bertapa sih Ji. bertapa ya, bertapa ya. Jadi gue belajar lagi, Ji. Jadi gue belajar Gue tahu tuh, lu tuh kan orangnya belajar. suka apa ya, haus akan ilmu gitu. Lu suka buah belajar dan segala macam. Gue tahu banget tuh. Ya, berarti artinya lu dalam selama Mm-mm. pandemi lu gali lagi tuh potensi-potensi apa sih yang bisa gue ini, atau nanti setelah beres pandemi gue harus ngapain sih? Pasti Oh, begitu beres kan? pandemi ya Pasti lu ada juga belajar-belajar kan? goalnya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Setting semua sih ada semua apa maksudnya nanti gue main apa, pengennya gimana, kalau stage-nya dapat kayak gimana gimana. Cita-cita lah istilahnya angan-angan jadi kayak mimpi-mimpinya sih ada gitu. Cuman Ya, ya. eh ya itu ya sekarang kan nggak bisa terlaksana semua kan. Ya paling bisa Betul, betul. lebih banyak
lebih banyak apa berbagi mungkin ya kata tepatnya ya berbagi gitu. Terus mencari apa ya lebih merenungkan banyak tentang sendiri gitu diri sendiri gitu. Kenapa gue suka sulap gitu kayak gitu gitulah. Iya, Maksudnya iya, iya. seberapa besar sih jiwa gue disulap seperti itu. Ternyata sih yang gue temuin nggak bisa Ji, gue nggak bisa keluar lagi dari sulap Ji. Iya, iya. Beneran, Ya gue itu juga tadi, bingung udah kenapa. kutukan tadi ya kan? Ya gitulah. Jadi ya gitulah Ji. Nah, katanya selama pandemi lu sempet bikin sesuatu juga. Apa tuh kira-kira? Sesuatu apa maksudnya nih? Bikin bisnis kuliner atau apa? Oh, iya. Jadi gue selama situasi pandemi ini, gue nemuin satu sih sebenarnya satu bisnis yang karena kan show udah nggak ada kan, jadi mau nggak mau kan dapur harus tetap ngepull Ji. Betul, Jadi gue setuju harus banget itu. cari jalan lain kan. Jadi Ya. gue mulai jualan makanan gitu. Apa itu? Jadi Apa gue makanannya? jadi gue jual makanan namanya baby shoe gitu. Jadi Oh, apa itu? sebenarnya itu Baby shoe. udah jalan 3 tahun yang lalu dari adikku kan. Jadi dedekku tuh Hmm. lulusan London Patisserie Cordon Bleu. Dia Di mana? baru pulang kan 3 tahun lalu. Terus udah gitu dia bawa resep ini ke Indonesia. Terus dia ulik di Di mana tuh? Indonesia. Tapi Dia sekolahnya di mana? eh, di London di Cordon Bleu. Oke. Mm-mm. Terus udah gitu em, dia tapi ngejualinnya di Bandung doang gitu. Maksudnya dia Oh, tuh tadinya di cuma kayak Bandung. ya udahlah, iya gitu. Terus aku selama pandemik ini aku support dia. Aku bilang udah yang di Jakarta aku pegang deh. Aku bilang gitu. Udah seriusin Iya. deh. Aku bilang. Ternyata feedbacknya setelah setelah ini udah jalan baru berapa nih? Baru baru sebulan ya, baru sebulan jalan ini gue dagang itu ternyata bagus juga gitu. Jadi gue kayaknya mau nerusin ini juga walaupun nggak pandemik juga gitu. Gue mau masukin ke mall-mall Iya, iya. juga gitu. Wow, 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 keren, keren, keren. Itu Hmm. harus, itu harus. Bisnis itu harus banyak dikembangkan juga. Ya, Iya, mungkin masa pandemi ini iya. juga bisa dibilang menuntut kita untuk mempercepat atau lebih menuntut kita untuk lebih kreatif, lebih berpikir untuk apa lagi nih ya yang bisa gue kerjain gitu kali ya. Mm-mm. Iya, banyak merenungkan lah tentang kehidupan sih. Sebenarnya itu maksudnya banyak yang perlu disyukurin. Ya, Kayak ya maksudnya yang gua sadarin banget gitu ya Ji ya. Maksudnya yang dulu nggak ya, kepikiran sama sekali gitu bahwa kayak kesehatan kita masih bisa ketemu gini gitu ya. Semuanya betul, sehat, betul. nggak batuk pilek sama sekali. Itu tuh udah anugerah banget loh Ji. Itu yang paling mahal loh Ji. Gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya. ya gua sih ngerenungin itu sih. Nah, waktu pandemi itu lu kan sama keluarga terpisah tuh di Bandung sama di Jakarta. Gue aja waktu itu ngungsi tuh ke Bandung selama 4 bulan. Nah, Mhm. terus bokap nyokap nggak apa-apa lu di Jakarta apa gimana, nggak harus pulang ke Bandung, apa lu pengen juga ke Bandung gitu apa gimana? Sempet sih Biasanya gua pasti kan dipanggil udah. biasanya kan pasti sebulan sekali atau sebulan 2 kali pasti ada ke Bandung kan? Mhm, mhm, mhm. Bener nggak? Sempet sih keluarga khawatir. Maksudnya kan tahu gue di sini kan tinggal sendirian kan di Jakarta kan sama anak gitu. Tapi Ya. ya itu gue sih lebih seneng di Jakarta ya entah mengapa mungkin lebih bebas kali ya. Gak ada orang tua gitu. Jadi ya udah akhirnya di Jakarta aja gue memutuskan untuk lockdown PSBB di Jakarta. Oke. Jadi setelah itu lu memutuskan untuk di Jakarta aja ya. Nah, kedepannya nih setelah Mm-mm. new normal nih, lu akan melakukan apa sih? Jadi sekarang kan udah boleh keluar atau udah boleh bikin sesuatu. Setahu gue ya di event juga udah mulai aturannya udah mulai boleh untuk bikin event. Tapi Mm-mm. banyak harus ada beberapa protokol kesehatan tuh yang harus dilakukan gitu. Nah, lu Ya. akan melakukan apa nih selama new normal?
Selama new normal ini sih, gue sih masih belum belum bisa, maksudnya Berani masih belum keluar? berani terlalu banyak di luar sih sebenarnya. Walaupun keluar sih ya mau nggak mau ya, mesti beli makanan, supermarket dan lain sebagainya. Cuman gue masih tetap jaga banget gitu kan. Maksudnya belum belum Ya, 100% balik. Tapi kalau ya, event sih, kalau misalnya ada, gue juga mau lihat-lihat dulu protokolnya ya, segimana gitu kan. ya. Safety-nya Misalnya bagaimana? ya, misalnya gue bikin event virtual event nih. Nah, nanti lu syuting sama tim kita nanti untuk bikin virtual event. Nah, lu show-nya di kantornya klien. Kira-kira lu mau nggak? Tapi di kantor klien Gue itu sih oke akan ada aja. kita jaga protokol kesehatannya. Heeh. Kalau lu Gue sih oke-oke oke aja aja, apa gimana? gue sih oke-oke aja. Kemarin juga sempet deh kayaknya waktu live di Living World, gue sempet ada planning mau ke Living World malahan, soalnya kan deket Iya, banget iya. kan ke kantornya. Heeh. Cuman kalau misalnya untuk kayak banyak crowded orang banyak gitu, itu gue masih belum Takut juga belum ya? setuju sih. Iya, Takut iya, sih. iya, Tapi iya. kalau untuk ketemu satu dua orang maksimal 5 orang gitu gue masih nggak apa-apa. Itu juga gue masih ya pakai protokol semua sih gitu. Ya, Ya pakai sama-sama masker, enak pakai lah biar. shield ya kan. Mm-mm. Karena lu Gitu. kan Ini punya anak juga kecil juga, sebenarnya jadi sekarang, harus dijaga juga ya kan. iya, sekarang juga ini bulan ini nih bulan Juli nih udah mulai lesnya juga mulai les ke rumah sih. Tapi kan gua kan private, jadi satu per satu itu juga wajib sesuai protokol cuci tangan, pakai mask dan lain sebagainya. Disemprot Gitu, dulu Ci. ya kan di depan rumah ya kan. Iya, gitu-gitu lah. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya sama Velin nih. Kebetulan malam ini Velin akan ngasih sesuatu ya kali ya Velin ya. Iya, Giveaway. Ji. Jadi gua Boleh silakan. tadi baru banget kepikiran, Ji. Gua pikir kayaknya gua mau giveaway deh kayaknya. Ada dua akhirnya. Gua pikir yang satu itu cuma buat di Bandung aja, kalau nggak di Jakarta, area Bandung atau Jakarta aja. Soalnya kue ini nggak bisa dibawa keluar. Maksudnya shippingnya tuh perlu cepet sih gitu. Ya. Jadi nggak bisa lama. Nah, tapi untuk yang di luar dari Bandung dan Jakarta, gue punya ini yang bisa di shipping seluruh Indonesia. Jadi ini kayak kue sus Wow, apa itu? kering. Jadi ini kue sus Oke. kering nih, Ji. Ini kue sus kering ini apa namanya kan nggak basah, jadi bisa gua packing keluar dari Bandung Bisa atau dikirim Jakarta. ya? Nanti gua bakal Nggak masih bikin. tahan lama juga masih lama ya. Ini bisa gua giveaway. Harganya ini 40.000. Tapi kalau Ya. yang baby shoe itu harganya 150.000. Nah, itu yang menggiurkan. Oke. Iya, Gua harus tapi nyobain tuh sayang. kayaknya. Apalagi dari Bandung. Iya, Penasaran nih. iya. Jadi nanti baby shoe itu, tapi baby shoe itu nggak bisa dikirim keluar kota. Jadi siapa yang di daerah Jakarta atau Bandung bisa Bandung. dikirim. Oke. Caranya gimana tuh? Jadi gua mau kasih dua pertanyaan. Buat Mm-mm. yang pertanyaan paling bagus, yang ditanyain di DM sini, gue mau kasih baby shoe-nya. Nah, terus udah gitu, yang bisa jawab pertanyaan eh gue mau kasih ini deh. Wih. Jadi buat teman-teman yang mau nanya langsung DM ya. Langsung DM nanti gua akan Jadi bisa bacakan. bisa di bawah sini kali ya, nanyain. Kita kumpulin dulu nih. Kasih waktu berapa lama nih, Ji? Kira-kira kita punya timing berapa lama nih, Ji? 5 menit kali ya. 5 menit lima cukup nggak? menit ya. Jadi 5 menit cukup kok. Ya, Jadi ya, ya. ya beruntung banget yang benar-benar beruntung banget yang masuk sini, yang ikutin dari pertama kita ngobrol sampai terakhir pasti tahu jawabannya dan tahu apa yang dipertanyain kan ya Ji ya? Mau nanya Iya, apa? iya betul. Bener nggak Ji? Benar-benar. Ah, Nanti lu kan ada, nah di predicting ini, Velin, lu mm-mm. biasanya gue akan perform satu efek atau satu trik untuk bermain virtual. Nah kali ini gue juga akan tantang Nah, lu juga nih. Kali ini lu waduh, aja nih yang main di virtualnya. waduh, waduh, Kan main Lady apa ya? Magician. Jadi harus ada satu perform untuk teman-teman yang nonton. Oke,
Boleh deh gue main sesuatu sambil nungguin Ya, pertanyaannya sambil nunggu untuk pertanyaan, boleh? nungguin pertanyaannya gue mau main satu buah. Ini ada temen juga nih yang nanya. Mm-mm. Jadi, apa nih strategi nanti buat new normal? Atau terobosan magic baru? Atau mau lakuin apa nih, Velin, selama new normal? Selama Bikin new sekolah normal, musik atau sekolah magic mungkin? Atau apa? gue sih sebenarnya Pengen selama bikin new apa normal ini nantinya? sih gue berharap, Nantinya. gue lagi berharap banget gue dapet satu momen yang bisa gue Ya, perform serangkaian dari apa namanya rutin-rutin yang gue udah buat oke. gitu. Jadi Jadi selama semoga pandemi nanti, ini kan gue bikin beberapa rutin. ya, rutin baru ya. Jadi nanti pengennya Mm-mm. begitu beres, pengen nyobain rutin-rutin baru, perform Mm-mm. di stage ya. Iya, lagi Keren, menunggu keren, momen keren. itu Jadi, banget. ada aja nih inovasi terbaru dari Velin. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, Mm-mm. silakan langsung kita buka pertanyaan. Udah ada belum pertanyaannya? Jadi siapapun boleh nanya sama Velin, nanti dapat giveaway dari Velin. Syaratnya Mm-mm. follow Instagram pastrinya ya. Iya, tuh. Jadi gue masih nunggu nih pertanyaannya. Nanti gue pilih salah satu. Sampai jam Iya berapa nih, Ji? benar-benar. Sampai jam berapa? Kita pastiin aja deh. Kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Gue kasih yang nanya aja deh. Kalau satu, ya satu. Iya 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 benar-benar benar-benar. Nah, Samuel nih nanyain. Menurut Ya, pendapat Civelin, bentar. kalau ada yang ngebongkar trik sulap melalui video Melalui video. karena faktor ekonomi, itu salah nggak, Ci? Nah, Menurut lo gimana, Ci? Menurut lo gimana tuh, Ci? menurut pendapat si Velin, kalau ada yang ngebongkar trik sulap melalui video karena faktor ekonomi, itu faktor ekonominya kenapa dulu tuh? Butuh atau apa Nah, gitu? Kalau menurut Velin gimana? Misalnya nih untuk kalau konten menurut nih kan, gua, kan sekarang udah mulai tren tuh magic tuh masuk ke TikTok ya. Sekarang kan ada TikTok tuh. Nah mereka kadang-kadang di TikTok itu suka ada yang bongkar triknya. Menurut Velin gimana? kalau menurut gua justru bagus sih. Kayak kenapa mesti ada haters? Kemarin gue mikir Ya, kenapa mesti ada haters gitu loh. Sedangkan haters tuh kan ya, justru yang bagus kan, yang membuat sosmed kalian lebih baik kan, gitu. ya, Jadi sama dengan halnya yang bongkar-bongkar trik sulap gitu. Menurut gue itu buat gue sih jadi tantangan ya untuk memberikan yang terbaik, maksudnya yang sesuatu yang inovatif gitu, nggak itu aja gitu. Dan ya, ya, yang ya. ngebongkar sebenarnya ya yang ngebongkar juga karena faktor ekonomi. eh Mungkin menurut gua sih bukan faktor ekonomi ya, menurut gua. Ya, mungkin Itu pasti mungkin bukan bisa jadi pesulap sih menurut gua. mungkin bisa jadi sebagai konten aja bisa ya. Kenapa? Mungkin bisa jadi itu sebagai konten. Wah, gue harus bikin konten baru nih. Jadi kontennya ya itu bongkar sulap misalnya. Jadi menurut lu Iya. sah-sah aja gitu ya? Menurut gua sih sah-sah aja, cuman kan ya kalau sesama pesulap kan mestinya tahu etika ya. Heeh. Etikanya seperti apa. Nah, jadi mestinya walaupun bongkar sulap, tapi dia mesti tahu batasannya tuh sampai mana. Apakah Iya, keluar iya, dari iya. motifnya untuk membuat sulap lebih baik atau Iya. enggak, atau malah menjatuhkan. Nah, itu harus dilihat juga gitu menurut gua. Jadi Nah, kalau gue eh setuju nih sama Velin. Jadi nggak harus mm-mm, apa namanya ya sah-sah aja sih menurutnya. Mungkin dia juga belum tentu trik yang dia bongkar itu yang kita yang sebenarnya gitu. Jadi belum tentu dia melakukan bongkar triknya sesuai dengan trik magician yang dilakukan gitu kan. Bisa jadi dia cuma mm-mm, sekedar tahu, oh gue cuma tahu gini doang gitu. mm-mm. Nah yang sesuai Dan dengan apalagi omongan sulap obrolin, betul.
obrolan dulu tadi kan sulap tuh nggak bisa cuman trik doang, itu banyak unsur, ada acting, ada koreo dan lain-lain. Ya lu kalau bongkar doang lu belum tahu keseluruhannya gitu. Mm-mm. Betul kan ya? Iya, Nah, ini iya. ada Jadi beberapa istilahnya pertanyaan nih. kalau ada Boleh gue lagi. baca dulu sebentar? Bagaimana menurut Kak Velin dunia sulap di masa pandemi saat ini dan kedepannya bakalan survive atau bagaimana? Wah, eh sekarang ini dunia sulap menurut gua bagus banget ya. Maksudnya kelihatan banget yang eh just give up dengan situasi ini sama yang Ya, berjuang benar-benar berjuang tuh kelihatan banget. Dan syukurnya yang gue benar-benar bersyukur itu adalah sekarang banyak gitu yang kelihatan cintanya seriusannya disulap tuh gimana gitu dan ya, memperjuangkannya bagaimana dan masih banyak kayak apa ya yang masih tetap memperjuangkan ada show kayak gitu kayak apa ya kemarin gue nonton show-nya Kojiban itu ya, tuh ya. Gue walaupun juga nonton bentar tuh. ya tapi itu tuh seru banget gitu maksudnya hiburan tuh ternyata walaupun lagi seperti ini ada aja gitu loh maksudnya ya you have to be more kreatif lah intinya gitu buat gua Betul, betul, betul. jadi Kalau boleh gue tambahin nih, uh, jadi selama pandemi ini kan banyak banget nih platform-platform kayak Instagram, YouTube, Zoom. Lu bisa bikin macam-macam, bisa bikin show kayak Jiban kemarin virtual atau lu bisa kayak gini kita kita live bareng nih. Ini kan bisa ngomongin sulap. Nah, jadi kalau menurut gue nggak ada matinya, nggak akan ada matinya. nah Tetap kayak aja gini terus sih Ji gue berkreasi setuju dan banget kreatif sih ya Ji. kan. Gue sih setuju banget kayak acara yang lu bikin ini Ji. Soalnya maksudnya nggak harus perform juga. Kita bisa sharing kok. Dengan sharing kan kita belajar banyak juga. Kalau kita Betul. memberi, kita juga banyak mendapatkan gitu kan istilahnya. Jadi ya ya bagus banget sih lu bikin acara ini sih Ji. Ya, ya, ya. Makasih, Velin. Velin, ini ada dari Civiona nih. Menurut Mm-mm. Velin, lebih menyenangkan bermain street magic atau di panggung, tapi juga yang berinteraksi dengan penonton atau mana? Kalau gue lebih seneng di panggung sih jiwa gue. Lebih senang Kalau di gue panggung lebih ya? senang di panggung. Iya. Dulu sempat street magic mungkin eh eh dulu mungkin karena kan gue sempat down itu kan sempat depresi jadi gue Iya, ketemu orang kan kurang nyaman ya dulu dulu gitu iya. jadi sempat gue mulai awalnya tuh dari ya panggung gitu kalau sekarang street magic masih oke, tapi kayaknya masih prefer sama panggung dulu deh gitu yang nggak Iya, terlalu iya, banyak iya. interaksi sama orang close banget gitu tapi kalau interaksi dengan penonton di panggung bisa ada beberapa triknya lah supaya mengalihkan nggak hanya berdua main tapi bermain dengan semuanya gitu kan Iya, gitu. iya, iya. Nah, terus nih masih masih Civiona nih. Terus menurut Velin, cewek itu bisa nggak sih jadi penampil utama di setiap show? Sejauh ini kan kesannya cewek itu cuman asisten pesulap di panggung. Mm-mm. Bisa banget kan kita mencari sesuatu yang baru kan Ji. Betul, gue setuju tuh. Karena lady magician sendiri ya di Indonesia tuh jarang banget. Maksudnya perempuan main sulap ya bisa dihitung dengan jari kali ya. Kalau Mm-mm. menurut gue tuh Sekarang itu juga sesuatu yang luar biasa dan banyak lagian peluang-peluang yang bisa dilakukan gitu. dan banyak juga loh yang pesulap wanita pesulap pria yang tidak bisa melakukan kecuali pesulap wanita. Apa tuh ya? Trik apa Apa tuh tuh? ya? Jadi cuma cewek doang yang bisa. Nah, itu tuh ada triknya. Jadi penasaran gue. Iya, kan sekarang emansipasi Oke, kan. Yang kerja betul kan betul gak hanya betul. cowok aja. Kan. Sekarang cewek juga bisa Benar-benar kerja setuju gue. kan. Gitu. Malah Setuju setuju. ada yang beberapa hal yang cowok nggak bisa lakukan, malah cewek bisa lakukan kan. Itu Benar sama benar benar. dengan magic juga. Itu ada beberapa trik yang ada cowok yang nggak bisa lakukan, hanya cewek saja yang bisa lakukan. Begitu. Benar 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 setuju. Nah, sekarang kan pertanyaan udah
Udah beberapa temen nih nanya-nanya di bawah ini. Sekarang boleh Ah, Velin pilih yang mana ini kira-kira untuk semuanya domisilinya di Jakarta sama Bandung kan? gimana teman-teman? Tadi Ini ada, posisinya ada di mana nih? Boleh komen lagi? Posisinya di kalau nggak Bandung atau di mana? gua pilih satu dulu deh ya. Rudi Draku, soalnya O-nya dua. Rudi Draku, bagaimana menurut Kak Velin dunia sulap di masa pandemi saat ini dan kedepannya bakal survive dan bagaimana? Nah itu eh mind blowing banget menurut gua pertanyaan itu. Good, Itu yang terpilih good ya. job. Iya, sekarang gua mau nanya, Yang Rudi tinggalnya terpilih di mana nih? Di Bandung atau di Jakarta? Jadi pertanyaannya gua, tahun berapa gua kembali ke dunia sulap? Nah, lo. Jadi, jadi yang ngikutin tadi live ini dari sejam yang lalu ya. Udah sejam belum sih kita, Ji? Udah hampir sejam. Udah hampir sejam ya. Sudah sejam. Nah, itu Ya, tadi ya, udah ya. dibahas juga. Yang suka ikut nonton live-nya gue juga, gue udah mention berkali-kali juga. Mestinya tahu tahun berapa gue mulai balik ke dunia sulap. Jadi tahun berapa gue mulai nginjak panggung lagi. Nih, ada yang jawab nih. Isal Mauricio, 2019. Salah, bukan 2019. Stefani juga 2019. Nah, ini ada Salah, Bro Ado 2019. 2013. 2013. Belum. 2013 belum. 2013 gue masih apa ya? 2013 itu gue masih ngurusin bayi. 2013 gue masih ngurusin bayi. Ayo, boleh tebak lagi siapa yang duluan nih? Alufir. Ada ngurusin 2015. 2015 gue lagi ngapain ya? Belum juga, 2015 belum. itu itu tahun terpuruknya gue. Tuh, Rudi Oke, Draco, Rudi. saya sudah Ya, follow My Sense Patriseri. Jadi nanti Rudi Draco oke. boleh kirim alamatnya atau DM ke Velin. Kevin, Alamat oke. lengkapnya nanti akan dikirim. Iya. Tahun Nih, 2014. Waduh, semuanya belum. semuanya ngejawab di 2014. 2017. Nah, ini akhirnya ketemu. Siapa? 2018. Nah, 2018 ini Stefani siapa duluan Desianti ini? ya? Ini Iya, Stefani Stefani Desianti. Desianti. Sama Samuel. Tapi siapa duluan nih, Samuel sama Stefani Desianti? Di gua sih Desi dulu. Ya, Di kalau gua di gua Desi juga sama dulu. Stefani Desi juga nih. Ya. Nah, caranya untuk Jadi dapetin pemenangnya dapetinnya adalah follow My Sense Patisserie, terus DM alamatnya ke Velin, nanti akan dikirim sama Velin ya. Oke. Thank you, Ji. Siap, Benar-benar thank you terima banget. kasih Velin. Thank you. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Predicting. Terima kasih Velin, semoga kita bisa sukses semuanya. Sukses selalu buat Velin, Iya. sukses buat Magic dan ngajar apa piano ya? Musik ya? Iya. Iya. Apa aja lah, Siap, Ji, siap. Nanti sekarang kapan-kapan. untuk hidup, Ji. Kapan-kapan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih ya Velin. Iya, biar sulapnya terus berjalan gitu, Ji. Benar banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, thank you banget ya, Ji. Terima kasih, thank you, you. Evelyn. Thank you.